Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat sore Medan. Kembali lagi bersama saya Are Anarko dan Gusdir ya. Agus Saidin maksudnya. Iya. Bukan nggak ada hubungan sama Pak Gus Dur, nggak ada. Ada. Ya. Ada. Apa? Mungkin pecinta Gus Dur enggak? Oh iya. Oh iya, Gus Durian Gus ya. Durian. Ya, ini seperti biasa kita akan membacakan 3 berita yang menjadi sorotan ya Bang, Menjadi dan hits. termasuk berita yang unik ya kan? Unik Kadang dan masih sampai sekarang masih banyak juga netizen yang belum paham juga. belum paham soal berita kita ini, Iya. acara kita. aduh, Jadi kemarin tuh ada bilang, ini judulnya lain, yang dibahas Yang lain. dibahas lain? Katanya. Judulnya soal ini kok yang dibahas soal Saipul Jamil. Kan? astaga. Padahal Saipul Jamil itu berita bahasan ketiga, di judulnya itu Pertama. di judul pertama, tapi dia baru menonton Di ketika yang ketiga. ketiga. Ini kok Saipul Jamil ini katanya. Ya Seperti netizen itu. harus apa dong mengikutinya. Jangan netizen tuh jangan nyinyir terus gitu. Ya silakan Bang, ini ada apa aja Oke, nih Bang? untuk yang pertama ini ada modus baru. Nggak tahu kita ya Modus baru? apakah ini baru Atau sudah lama? atau sudah lama tapi dipraktikkan tidak. kembali. Oh ya gitu ya. Nah, jadi ada Cara lama cara gitu ya. sebenarnya kawanan maling, Komplotan. kawanan Maling nih, maling ya. komplotan maling. Nah, Nah, komplotan maling komplotan ini maling. datang ke satu tempat gitu kan, bergerombolan. Habis itu mereka pura-pura kencing, Oh. numpang kencing dong gitu. Oh ini yang ku dengar komplotan mama-mama itu ya pelakunya ya memang. Pelakunya, Ini sekumpulan kayaknya mama-mama ini nggak di ngajiin kecilnya, nggak di komat ya. Kalau perempuan dalam Komat. Islam itu dikomati. diajarkan ya. Iya. Oh modusnya gitu Seperti ya. itu. Mereka pura-pura kencing gitu kan. Satu orang masuk, 2 orang masuk gitu kan. Tapi yang lain itu bergerak gitu. Oh. Dan sasarannya itu justru warung-warung yang tidak besar gitu, tidak terlalu. Karena kalau yang besar-besar kan mereka kan pakai sistem itu. Iya, untuk pasti juga, kan. banyak apa ya? Ini enggak, mereka menyasar laci-laci stealing. Oh. Hati-hati kalian. Iya iya. Oh, saya baca juga mereka nggak cuman menargetkan itu, Bang. Jadi yang terakhir kali ini saya dengar mereka ini masuk ke warung, rumah yang dijadikan warung makan, pura-pura kencing memang. Iya itu. Iya. dia. Habis itu masuk ke kamarnya. Kamarnya diacak-acak. Waduh, ini mamanya siapa ini? Pergerakannya seram ya. Iya. Gerakannya senyap. Hanya bermodalkan pura-pura kencing. Ser. Begitu keluar hilang. Udahlah buang kotorannya di situ. Di situ, ya kan? Ngambil lagi barang orang. Ya. Iya. Memang kurang ajar ini kalau dapat wajib dipermalukan ini. Kurang ajar ini. Ini kita ada video. Ada videonya nih. Coba kita video CCTV Iya. ini ya. Coba Pak Produser Pak Produser. videonya. Iya. Oh, melamun. Nah, itu tadi, Bang.
Komplotan mama. Itu yang mana? Kali ini yang terekam yang badannya kayak kulkas 1 pintu. 2 pintu ya. Nanti kita Body dibilang shaming katanya. Jangan. Tapi kalau maling nggak apa-apa. Nah itu tadi Bang, dalam rekaman itu yang pakai nampak. daster-daster itu. Iya. Itu ya. Jadi mereka datang pura-pura mesan. Habis itu nanti ada yang satu atau mereka 2 orang memesan. Iya, pesan dulu. Iyalah, seolah-olah kan. Biar seolah-olah iya. seakan-akan gitu kan. Jadi mesan, duduk. Saya mau numpang kamar kecil katanya. Barulah main kan gitu. Setelah menggarap ini semua, keluar. Pesanan tadi belum dimakan, ditinggal aja. Memang maling ini otaknya, ya otaknya kalau dibilang ada. Pasti ada lah. Tapi sedikit. Itu pun busuk. Kalau aku mandang justru nggak gitu. Nggak gitu. Oh, otaknya cemerlang. Cemerlang. Bagaimana dia bisa menyusun siasat yang begitu ini ya? Kan canggih ini siasatnya. Canggih, betul. Masuk, duduk, pesan, langsung rapi ya. Rapi. Perlu juga kayaknya ini ya kan. Iya. Dipelihara apa? Anjing pitbull di dalam kamar. Ini kejadiannya sudah beberapa hari yang lalu sebenarnya, tapi baru terungkap dan tadi ada inilah dari perkembangan sedikit. Tadi reporter kita ya ada di sana untuk melihat perkembangannya bagaimana. Ada Goklas Wiceli. Iya. Goklas. Ya, selamat sore Bang Aray dan Bang Agus. Selamat sore. Ya. Selamat sore. Ya silakan Gok, bagaimana cerita sebenarnya menyangkut modus pencurian pura-pura numpang kencing ini? Nanti lubang kencing gitu. Jadi pencurian yang bermodus ke toilet ini awalnya diposting oleh warga Kota Medan bernama Nia, itu di akun media sosial, dan di mana pada akhirnya dia mengakui kejadian itu terjadi tepatnya pada hari Rabu 18 Agustus 2021 di kediamannya di Jalan Selam nomor 2 dekat Mandala ataupun di Kecamatan Medan Area sekitar pukul 5 sore. Nah, jadi pada saat itu dia menceritakan tempatnya ini adalah tempat warung makan Chinese food yang dimana di jam-jam segitu lagi ramai-ramainya orang. Jadi tiba-tiba ada 6 orang yang datang ke tempatnya memakai 2 kereta matic, di mana ke-6 orang tersebut adalah perempuan, 3 itu ciri-cirinya ibu-ibu dan 3 itu anak-anak remaja seperti itu. Nah, lalu mereka mencoba memesan makanan di tempatnya, lalu tak lama kemudian permisi untuk ke WC seperti itu. Dan 5 orang inilah yang permisi ke WC, 1 orang tinggal di depan. Nah, tapi tak lama kemudian sebenarnya pekerja dari Nia ini, korban ini sempat sebenarnya memperhatikan ke-5 orang itu pas ke WC. Jadi ingin mengawal lah ke-5 orang itu, mana tahu tidak tahu di mana WC-nya atau segala macam. Tapi ternyata pekerjanya ini langsung ditarik sama ibu-ibu yang menunggu di depan, lalu diajak ngobrol sehingga pada akhirnya ke-5 orang tersebut pun leluasa lah ke WC. Lalu habis itu 5 orang tersebut kembali lagi ke bagian depan warungnya, kemudian mengatakan mereka ingin bergegas pergi terlebih dahulu dan baru nanti mengambil makanannya lagi seperti itu. Nah, herannya si Nia waktu itu padahal pesanannya itu sudah siap 4 bungkus dan beberapa minuman, tapi tidak diambil, tapi mereka langsung lekas pergi dan berjanji akan kembali lagi seperti itu. Nah, ternyata setelah mereka pergi, ibu dari Sinia ini kembalilah ke WC, ingin pipis, dan ternyata setelah ke WC, ibunya ini melihat kamarnya ini sudah diobrak-abrik, lalu Sinia ini pun turut ke belakang, dan mendapati bahwa uang yang berada di dalam tasnya sekitar 2,3 juta itu hilang, raib, dan 1 buah handphonenya juga raib. Jadi itulah kejadiannya waktu itu, Bang. Itu kira-kira mereka sebelum melakukan aksi itu ada semacam pemantauan awal atau gimana itu? Itu belum terungkap, Goklas ya? Belum ada terungkap. Spontanitas saja yang didapati Sinia ini, dan Sinia ini juga mengaku tidak pernah melihat ke 6 orang ini sebelumnya seperti itu. Apakah memang orang sekitar situ atau tidak tahu dia. Ini tapi
memang satu orang saja yang berada di depannya, artinya yang lainnya masuk menyerbu ya Iya. untuk melakukan gerakan maling ini ya. Iya. Oh, jago juga mereka ya. Ini sudah dilapor ke polisi atau seperti apa, Gok? Nah, jadi pihak dari mereka Nia ini sebenarnya ingin melapor. Apalagi setelah dia posting kan ada beberapa warga-warga juga yang teridentifikasi ternyata semuanya berada di Kecamatan Medan Area yang juga mengadu bahwa mengalami peristiwa serupa belum beberapa lama ini seperti itu. Tapi ada memang yang sempat kejadian, sempat kecurian dan ada juga yang sempat kecurian juga. Kira-kira pelakunya apakah diduga itu orang yang sama atau gimana? Mereka ini kan Iya, bisa dilihat dari diduga orang yang sama, CCTV Bang. kan. Oh, ini pernah nih ke rumahku nih ya gitu. Kira-kira gitu ya? Iya, karena dia posting langsung foto dari CCTV tetangganya dan banyak kawan-kawannya di media sosial yang mengatakan, oh ini sama nih kisahnya, kisahnya sama dan orangnya sama Dan seperti itu. modusnya Dengan juga bonceng sama 3. ya. Modusnya juga sama, pergi ke WC. Astaga, tapi sempat nggak ada misalnya wajahnya terekam jelas gitu, biar enak mempermalukannya. Nah itu tadi sempat mau diminta sama Sinia ini, ternyata dia pun dapatnya dari CCTV tetangganya dan tetangganya sudah menghapus CCTV tersebut. Nah, sementara untuk yang punya CCTV juga yang kejadian di Wahidin, rupanya mereka kurang berkenan untuk diberitakan seperti itu. Tapi tadi juga sudah konfirmasi ke kepolisian karena kebetulan teridentifikasi kayaknya wilayah kerja orang ini ada di Kecamatan Medan Denai. Jadi tadi Kapolsek bilang bahwa belum mendapatkan kabar tersebut, tapi akan melakukan penelusuran terkait hal itu. Baik, Gok. Tapi sejauh ini kira-kira sudah ada gambaran belum? Ini mereka ini warga mana sebenarnya ini? Kan biasa pasti ada langsung tanda. Ini kayak mamaknya si Anu. Karena bentuknya kan udah pasti tahu lah ini orang-orang di sananya ini kan gitu kan. Karena kostumnya Iya. kostumnya ketika melakukan aksi itu tidak ada persiapan seperti itu. Iya. Kayak di rumah aja ya kan dia. Nah, itu bagaimana kok? Ada nggak misalnya? Seperti bukan orang jauh seperti Iya, nggak orang jauh sepeda itu, motor iya. kan. Kalau Pakai misalnya pakaian dia biasa. orang Lubu Pakam misalnya Pasti kan? berdandan kan Ini gitu kan. kan. Keluar dari rumah ya kan. Mau kemana Kak? Biasalah kerja katanya. Nggak tahu maling kan. Ini kan pakai sendal ya, Iya. pakai daster. Ya kayaknya tidak jauh sih. Belum ada ya Gok soal itu ya Gok? Belum ada Bang, cuman itu aja wilayahnya. Jadi dia berdasarkan pengakuan kawan-kawannya juga yang merasa kecurian dan mau kecurian itu, kayaknya dia bergerak di daerah wilayah hukum Polsek Medan Area. Oke, baik Gok. Ya, Oke, baik. Gok, Terima Mas. kasih Gok. Barangkali nanti bisa dipantau lebih lanjut. Iya. Maling mama ini ya. Ini luar biasa gerakan mama ini. Mungkin nanti kalau ditangkap pasti alasannya, ya Pak saya mencuri karena PPKM terlalu lama. Alasannya pasti. Alasannya ya kan? Iya, PPKM Iya. selalu jadikan kambing hitam. Iya. Terima kasih Gok. Oke, siap Bang. Ya. Nah, itu tadi Bang. Iya kan? Itu tadi soal sindikat pencuri yang pelakunya itu terdiri dari mama-mama dan katanya ada juga anak gadisnya. Ini anak gadis mama-mama itu mungkin ya. Kau kan dia cam biasa. Kau mau ikut cari uang atau ku kawinkan sama duda itu kan? Ya kan mau nggak mau. Oh iyalah oke lah mak. Bukan duda kaya pula ya. Iya. Kalau duda kaya entah juga. Tukang mabuk pula duda itu ya kan. Astaga. Aku ikut lama ikut kerja katanya kan. Begitu kerjanya apa? Nanti ku ceritakan di jalan kan gitu kan. Kalau di rumah pasti nggak mau kan gitu kan. Nah, sampai di jalan baru ceritakan mamanya. Ini caranya gini katanya. Oh, kita minta sedekah. Oh tidak katanya. Ini lebih elegan. Apa mak? Maling. Kayak di film-film itu. Iya. Kita buat kayak di film-film itu kan. Ya kan? Menyusun strategi, kau nanti jaga di depan, biar mama yang beraksi katanya ya kan. Luar biasa ini. Ini kepada pengusaha-pengusaha warung makan ya kan Bang. Ini agak harus hati-hati lah dengan
modus seperti ini ya kan. Ya kalaupun ada orang yang betul-betul pengen numpang buang air ya pantau aja kan. Kalau bisa jangan. Kalau mungkin bisa jadi ini ya karena ada kecurigaan seperti itu. Iya, orang yang betul-betul sesak nanti ya kan. Iya, maksudnya kalau buang air itu kan orang biasanya kan sendiri-sendiri. Iya, ini bergerombol. Iya. Bu, kok rame-rame buang air? Berapa banyak mungkin? Lubangnya cuma satu. Kok pernah? Iya betul. Di belakang lubangnya cuma satu loh, kalian ganti-gantian lah katanya. Kan bilang Ini gitu aja. betul. Kok rame-rame? Satu-satu dong gitu ya. Rame-rame. Ini ngomongin soal maling. Koruptor ya. Ya kan. Ngomongin soal maling ini koruptor kan juga maling ya, Bang? Iya. Kalau definisi maling menurut Abang Seharusnya seperti itu kalau aku ya. Ya balikan istilah koruptor tuh nggak usah ada lah. Nggak usah ada ya. Itu istilah yang terlalu keren. Keren ya. Karena dalam bahasa Indonesia itu ada pencuri dan maling. Itu hampir sama tuh. Melakukan perbuatan mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Yang bukan miliknya. Maling. Berarti koruptor Ya maling. maling ya. Ini kan lagi heboh nih Bang. Baru saja vonis apa namanya Bapak menteri ex-menteri sosial Bapak Juliari Batubara ya, kader partai anu ya. Divonis warna apa partainya itu? warna merah. Kebetulan saya nggak pakai baju warna merah ya. Saya merah. Merah ya? Tapi garis-garis. Garis-garis. Nggak ada. Saya bintangnya aja yang merah. Nanti dibilang iya. PKI. Ya kan ex menteri divonis 11 tahun ya? 11 atau 12 ya? Itu jauh dari apa yang diharapkan masyarakat sebenarnya, Bang. Tuntutan jaksa berapa? Kemarin nggak salah sama juga, hampir sama. Ya? Iya. Kompak kayaknya. Ya. Penegak hukum dan koruptor kompak kayaknya ya. Loh, awalnya kan ada woro-woro ketika nanti bila ada pejabat negara yang melakukan korupsi di saat pandemi, maka harus dihukum mati katanya begitu kan. Beredarlah luas soal hukum mati ini. Masyarakat pun merasa ini hukum yang sangat menjanjikan ada gitu yang ya. bilang dulu ini kita mereka mencontoh yang di Afghanistan. Taliban. Maling, apalagi maling uang rakyat, uang bansos di saat pandemi seperti ini. Potong aja tangannya. Memang cocoknya Pak Juliari ini kayaknya diserahkan ke Taliban aja lah. Ini Pak Abdul Ghani Baradar ya, yang calon kuat presiden dari Taliban. Pak, ini kami serahkan ke Bapak. Silakan dihukum sesuai syariat ya. Potong tangannya. Memang ada bagusnya sebagai efek jerah ya, Bang. Tapi kan kita tidak sesadis ya. Hidup di iya betul. Nah, akhirnya jadinya seperti ini. Iya, tapi cuma 11 tahun. Dan apa kata hakim ketika menjatuhkan putusan? Hukuman ini kita berikan karena Pak Juliari Batubara cukup menderita, dibully masyarakat. Aduh. Ini hakim yang kayak apa cara mikirnya gitu? Yang menderita itu rakyat, Pak, ya kan? Uangnya diambil, dicuri coba. Agak aneh sekali. Aneh hakimnya ya. Banyak cara berpikirnya. Atau ini sama kayak yang dulu nih. Iya. Yang kerusakan lingkungan itu. Oh iya betul. Hutan dibabat. Iya. Hutan ditebang dan dibakar ya. Kata hakimnya kan. Ya nggak apa-apa. Nanti kan bisa tumbuh lagi kalau ditanam. Iya, Bapak aja kita penggal kepalanya. Menumbuhkan hutan itu berapa tahun ya? Itulah ini hakim-hakim yang ini harusnya ya juga periksa ya Bang. Bisa dilihat juga ini apakah kira-kira ada ini. Alasannya aneh kan? Iya aneh lah ini. Tapi selamat Pak ya, lolos dari hukuman mati Pak ya, Pak Juliari ya. 12 tahun nanti potong sana sini jadi 5 tahun ya kan. Selamat juga. Pas hari raya dapat remisi ya kan. Dapat remisi. Aduh, 17 Agustus dapat remisi. Menang banyak juga Bapak ini ya. Selamat iyalah. Jalan 3 tahun ya kan. Uang udah banyak juga, uang rakyat ditekannya kan. Iya kan uang rakyat itu. Iya, di saat rakyat perlu di saat seperti ini. Iya. Aduh ini pemerintah. Ya itu ya soal maling ya. Jadi sebut saja nanti kalau ada pejabat-pejabat negara yang maling lah, melakukan korupsi, sebut saja maling lah. Atau kita usulkan nanti. Iya kita usulkan
istilah koruptor itu Koruptor kita dibuang hilangkan saja, aja. maling gitu ya. Dan Karena wajahnya koruptor itu keren. wajahnya dipampang besar-besar gitu ya. Tulisan koruptor itu seakan-akan ketika itu sudah siapa? Koruptor. Koruptor. Karena waktu Bisa lambai-lambai tangan ya iya, kan? lambai-lambai senyum ya Iya, kan. betul. Kalau maling coba. Maling. Maling slop. Ini maling gitu ya kan? Atau tadi mak tadi Iya. maling pakai daster. Ah. Itu kalau ketahuan selesai itu. Selesai lah bang, digas ya kan, disiram air panas. Ya tapi itu itu soal maling tadi ya, panjang sampai Nanti cerita ke masalah koruptor. Ini yang kedua kita bahas apa bang? Yang kedua ini soal perkopitan dunia. Oh ini perkopitan duniawi ya. Ada warga kemarin ini Warga? di media sosial Dari juga. medsos. Media sosial juga ini berkembang kasusnya, katanya dia diusir Diusir. ketika akan dia mau mengajukan diri masuk ke situ. Ingin isolasi gitu ya. Isolasi di Isolasi terpadu. di asrama haji. Oh asrama haji, ya. Jadi Jadi dia ngakunya datang ke sana. ya, ketika dia masuk itu, Pak, saya mau isolasi di sini kan. Saya COVID. Petugasnya gitu. Bu, COVID jangan di sini. Loh. Ini kan tempat Isolasi ya kan? Nah, kemudian dia tetap tidak dikasih masuk, tetap nggak dikasih masuk. Nah, itulah dia buat tulisan. Tulisan di medsos, Instagram. Iya. Dia buat begini panjang. Akhirnya tulisannya itu dibaca oleh pihak pemerintahan Kota Medan, kemudian ditaruh ke salah satu tempat. Dia dibawa isoter. ke tempat isoter. Iya, P4TK. P4TK ya. Jadi sana. Agak ribet ya bang, soal apa ini ya? Ini perlu dimarahi juga tenaga kesehatannya ini. Kalian kan tugasnya kok dijauhi terus. Oh jangan. Iya, dia takut. Oh, jangan Pak. Iya. COVID dengan sini. Dia pun terkejut. Iya. Loh. Padahal Saya kan padahal sebenarnya memang ada aturan-aturan tersendiri. Mana COVID ini yang gejala ya, sesuai gejala ya. Bisa diterima di isoter. Ini mana yang di sini itu ada gejalanya. Poin-poinnya itu ada. Poinnya itu ada ya, Hanya saja penjelasannya. yang membuat dia awalnya ikut terkejut adalah keterkejutan dari si petugas itu. Iya ya. Pak, saya COVID. COVID. Sana. Dia pun terkejut lah. Loh, ini tempat COVID. Apa gitu ya kan? Harusnya kan bisa dijelaskan saja. Pak, ini kalau yang gejala seperti ini, gejala berat seperti ini, bukan di sini Pak tempatnya, tapi di Hadam Malik misalnya kan. Itu kan lebih enak ya, Bang. Juga, wah, jangan di sini. Jangan di sini. Dia pun terkejut ya. Ada apa? Saya kan COVID, ini kan Apa siapa? itu maling. Maling kan banyak gitu. Iya. Yang maling yang sebelumnya. Bersandiwara. Oh iya, betul. Iya. Nama siapa? Lu Udah terjedut kepala kena bakpao. Makanya lupa. Oh iya. Itu maling yang itu, maling yang situ. Ketua DPRD itu. DPR ya. Iya kan? Iya betul. Ini. Iya. Ini kok bisa sampai kemari pemikiran kawan ini? Iya. Untuk berpura-pura seperti itu. Gitu. Iya. Apa ya? Kayak banyak nonton sinetron kayaknya ya. Sinetron Indonesia pastinya. Ini soal apa kita ini ada reporter kita yang melaporkan Ya, Bang, soal ada ini. mungkin untuk menjelaskan bahwa sebenarnya di asrama haji itu memang tidak diperkenankan untuk menampung warga yang kena COVID. Yang ada gejalanya berat ya. Yang gejalanya berat. Perawatan bukan di situ. Ada Mustakim di sana, masih di kantor gubernur. Ya. Semakin tampan. Sampan sekali ya. Iya. Terlihat banteng. Ya, silakan. Kang Mus. Ya, selamat sore Bang Agus dan selamat sore Bang Rai. Oke, sore. Menanggapi postingan salah seorang warga yang mengaku terkonfirmasi positif COVID dan ditolak oleh petugas di isoter asrama haji, juru bicara Satgas COVID Sumut menyatakan bahwa bagi masyarakat yang bisa menjalani isoter di asrama haji ada 3 kriterianya. Pertama itu merupakan pasien rujukan rumah sakit yang selama ini menjalani perawatan di rumah sakit dan sudah mulai berangsur-angsur menunjukkan gejala ringan, jadi menjalani recovery di asrama haji. Dan kriteria kedua yaitu bagi pasien yang
bisa menempati isoter asrama haji, yaitu pekerja migran Indonesia atau yang lebih kita kenal dengan TKI yang kembali ke Indonesia khususnya Sumatera Utara namun terdeteksi positif COVID, maka akan dibawa ke isoter asrama haji Medan. Dan yang ketiga merupakan warga-warga yang terjaring dalam operasi justisia dilakukan oleh petugas Satgas Covid. Bila hasil swabnya ternyata swab antigennya reaktif, maka akan dibawa ke asrama haji, dan bila kemudian dilakukan PCR dan ternyata positif, baru bisa menjalani isoter di asrama haji. Dan tiga kriteria itu yang menurut juru bicara Satgas Tugas Covid Sumut bisa menjalani perawatan di asrama haji Medan. Berarti yang itu tidak termasuk Dan dalam bagi warga tidak termasuk dalam kriteria ya Kim ya. Kalau yang masuk dalam gejala berat itu di rumah sakit ya? Ya, bagi masyarakat yang memiliki gejala berat disarankan untuk melakukan pengecekan dulu terlebih dahulu ke puskesmas, baru pihak puskesmas yang akan merujuk ke rumah sakit mana mereka akan menjalani perawatan. Sedangkan bagi masyarakat Medan yang melakukan tes swab PCR ternyata positif dan berinisiatif untuk melakukan isoter, disarankan melakukan mendatangi tempat-tempat yang tersedia di Kota Medan seperti P4TK atau Hotel Sochi Medan. Ya, seperti itu. Tapi mengenai sikap dari apa itu ada disorotin nggak, Kim? Sikap dari para petugas di sana yang menurut si pengunggah cerita itu, Fitri Wulandari namanya, itu apakah ada ditindaklanjuti oleh pihak Satgas Covid Sumut? Belum sempat terkonfirmasi, namun kemungkinan besar petugas tersebut akan ditindaklanjuti mengenai penyampaian informasi kepada masyarakat yang datang, mungkin ke depannya seperti itu. Ya. Ya, baik. Artinya yang sempat ngeluh kemarin sudah ditangani ya? Ya, berdasarkan informasi sudah ditangani oleh Satgas Covid yang ada di Kota Medan. Baik. Terima kasih Mus atas laporannya. Barangkali tetap dipantau seperti apa perkembangannya nanti. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, Agak delay Ustaz. mungkin sinyal. Jadi agak lambat. Kita pun menanggapinya ini gimana? Itu ya Bang. Ternyata sudah ditangani ya. Dan sekarang mendapat perawatan ya di P4TK. P4TK itu yang di Setiabudi. Oh iya betul. Jadi isoter di Medan ini sekarang ada 3 yang ditangani oleh Pemko Medan tuh ada 3, ada di P4TK di Setiabudi, kemudian di Hotel Suci di Jalan Cirebon, kemudian satu lagi di Kapal Motor Bukit Raya di Belawan. Oh Belawan ya. Oh iya betul. Tapi ini yang di Belawan ini walaupun untuk masyarakat Medan, tapi lebih dikhususkan ke untuk warga Medan Utara ya. Nah, warga Medan Utara kalau ada yang mau isoter itu datanglah ke Belawan dan akan bisa tidur di kapal. Keren kapalnya. Keren. Tapi ya siapa yang mau Bang? Bersama digabungkan dengan kalau bisa orang-orang berpenyakit. Ya kalau bisa jangan. Makanya jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan. Kita pakai terus dari tadi. Iya betul. Aku sebenarnya sudah sesak waktu masuk baca berita kedua udah ini cuman nanti khawatir ditegur netizen. Dan ini netizen ini kan agak rewel ya. Ini ya tadi ada banyak juga ini. Ya tadi ada yang menyarankan bagaimana kalau presenternya berdiri. Dan pakai infocus. Infocus. Ini dia pikir kita dosen. Kami bukan dosen Bang. Kami wartawan pembaca berita. Kalau kami jelaskan tuh ini begini. Itu di kampus. Iya betul Pak. Jadi Pak itu nggak efisien sekali, ya kan? Iya tapi bisa juga. Ya memang terima kasih atas masukannya. Itu kan ada. Iya. Ada. Tapi baca ini ramalan cuaca. Ini nggak ada. Kebetulan kita belum ada ramalan cuaca. Betul. Mungkin nanti kalau ada ramalan cuaca kita pakai. Kita coba ya. Fokus kita dan sambil berdiri. Ya, jadi ini saya minta izin lah Bang untuk buka masker. Udah ngap sebenarnya. Iya. Ngap sekali. Apalagi aku pakai 2.
Dua ya. Ngap dia. Ini Ini ada satu lagi nih. Nah, ini alat hand sanitizer ya, ya Kami betul juga betul. banyak soalnya. Banyak ya. Kita menjaga prokes di sini. Prokes lah ya kan. Ini yang Antigen terus ya kan? Antigen ya, antigen Semalam lah. aku antigen semalam. Kurasa hidungku udah ada 9 kali nih. Colok. Udah hilang mataharinya. Nggak nyunjutan lagi dia. Ini yang ketiga apa ini Bang? Yang ketiga ini. Apa ya, kok jadi lupa. Nah, ini masih soal apa juga perkopitan, tapi ini agak kabar yang apa ya, bisa dibilang setengah gembira lah ya. Setengah untuk, ya. untuk orang-orang yang senang keluyuran, Shopping. senang shopping, bahwa per hari ini itu sejumlah mall di Medan, pusat perbelanjaan itu sudah Mulai kembali beroperasi ya. walaupun dengan jam terbatas dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Itu beberapa mall itu sebut saja itu Daily Park, kemudian Manhattan, kemudian ya. juga Millennium jual handphone Oh, itu. iya. Dan Manhattan. dan besok menyusul Sun Plaza sama Medan Fair Plaza. Carrefour sudah mulai buka ya. Besok. Besok. Oh, rame nih kok Carrefour. Hari ini itu tadi Daily Park, kemudian Manhattan, kemudian apa tuh Millennium, terus juga Ring Road, City Walk, dan satu lagi Center Point. Nah itu udah dibuka. Carrefour kayaknya agak rame Bang, karena orang-orang dari luar kota pasti taunya Carrefour. Mana Kepui? Padahal Carrefour itu bagian dari dalam itu ya. Iya, bukan ininya. Kan? Itu namanya Medan Fair Plaza. Ini soal operasional mall ini ada informasinya, ada instruksi gubernur soal jam operasional Bang. Iya, jam operasional tadi itu dibatasi antara jam 10 sampai jam 8 malam ya. Kemudian juga di beberapa mall itu ada syarat vaksin. Oh, pakai sertifikat ya? Sertifikat, tapi sertifikatnya itu sudah digital. Bagi yang gaptek ini agak kacau. Iya, aku gaptek nih. Udah lah, kalau gaptek sana aja, bisa pasar. Nggak perlu Nggak ya, pakai nggak ini. perlu. Nah itu Datang ada aja ya. ada bagaimana mekanismenya. Ini ada video kita nih. Coba Putar dulu. Pak Produser, apakah masih Agak delay juga kayaknya. Hari ini merupakan hari pertama dibukanya sejumlah mal di Medan dengan rentang waktu dimulai pukul 10 pagi hingga 8 malam. Atau tempat umum lainnya harus masuk di aplikasi Peduli Lindungi. Nah, yang pertama adalah kita harus download dulu nih aplikasi Peduli Lindunginya. Caranya scan di sini, ya, scan dulu aplikasi Peduli Lindungi. Nanti ikutin step-step pengisian. Kebetulan saya udah punya aplikasinya, jadi saya tinggal tekan QR, arahkan QR-nya ke arah ini, ya. Nah, kita bisa lihat. Saya saat ini di Daily Park sudah ada 236 orang yang ada di dalam. Saya tengah check-in. Oke, nah yang keluar adalah tombol warna hijau. Warna hijau artinya diperbolehkan masuk. Saya verifikasi dulu di security. Inilah syarat wajib untuk masuk warna ke hijau, mall. saya diizinkan sama security untuk bisa masuk. Kemudian step kedua, saya cek suhu. Oke. Ini sudah suhunya 36,1, izinkan ya. Ya, Ya, itu tadi ya Bang. mekanismenya Agak panjang ya. panjang. Iya ya. Kayak ngurus kartu keluarga ya. di ini ya, di Dukcapil ya. Kayak gitu lah ya.
nanti kesini ya Pak, sana muter-muter gitu ya kan. Sorong duit dulu. Ini nggak bisa colong duit. Sekarang ya. Nah, orang kita di dalam kalau mau masuk untuk ngasih duit kan. Oh iya betul. Enggak, maksud saya kalau di kantor-kantor dinas kan biasa begitu. Oh sekarang udah Kesana ya kan. Mak panjang kali rutenya ini Sorong pikir segera. kan sorong. langsung Pak, ini kesana ada- aja. Pak ini ada sedikit 30 ya. Langsung kesana aja, Pak. Gitu ya Pak katanya. Oke, aku bilang kan. Kalau enggak muter-muter kita situ Bang. Satu hari. Teka-teki ya. Iya. Kesana kemari ya kan. Jadi soal Tadi masalah pokoknya kami nggak ngerti tadi. Ini ada reporter Iya, kami iya. yang mengerti. Kami sebagai produk ini ya. aku zaman-zaman sudah mulai apa juga mau masuk afkir lah. Nggak sempat hidup di zaman Pak Harto ya. Bukan hidup. Kalau hidup ya. Merasakan. Saya hanya menonton TV saat dia lengser saja. Nggak sempat nengok Pak Harmo kok. Di Tidak. apa? Menurut cabai tomat gondol 200 kan, cabai keriting 400. Oh enggak. Tidak. Ya. Baik, ini soal barcode gitu. Ini mungkin iya. ada reporter kami yang lebih paham. Silakan Kartika ada di sana. Nah itu dia. Masih di situ juga Kartika ya, belum keluar dari tadi ya. kayaknya. udah lama nggak nge-mall. Nggak keluar dari jam berapa tadi tuh? Sampai jam 6 nggak keluar. Iya, betul. Ya silakan Kartika, Ya, bagaimana silakan. caranya? Ya, selamat sore Bang Agus dan Bang Arai. Ya, selamat sore. Saat ini saya sedang berada di Deli Park Mall, tepatnya di Hall Deli Park Mall lantai bawah, di mana situasi saat ini pada hari pertama pembukaan mall kembali setelah PPKM darurat ini terpantau cukup ramai ya di pukul 17.45 ini. Halo Bang. Ya, halo, silakan. Teruskan ya. Kartika. Kena AC itu Ya. mungkin jadi sinyal lagi terganggu. Ya, silakan. Ya, situasi para pengunjung pada sore hari ini terpantau cukup ramai ya Bang. Terlebih tadi saya lihat untuk saya pantau di beberapa titik masuk di Deli Park Mall ini ada beberapa antrian dari para pengunjung untuk dapat melakukan scan barcode vaksin dari aplikasi Peduli Lindungi sebagai salah satu syarat masuk dari mall Deli Park Mall ini. Gitu Bang. Jadi tadi juga sempat ada beberapa para ibu-ibu ya, khususnya para orang tua yang sempat kesulitan untuk dapat masuk karena mereka pikir bahwa hanya menunjukkan sertifikat vaksin itu sudah bisa masuk, namun para dari pihak mallnya juga tegas bahwa yang bisa masuk hanya dari aplikasi Peduli Lindungi dan wajib dan minimal vaksinasi pertama. Oh jadi mereka bawa kertas datang, pakai nunjukkan Iya. kertas gitu. Iya, tadi ada juga orang yang zaman dulu Iya. memang, Bang. Jangan-jangan pakai daster tadi bukan? Oke, Oh, lanjutkan. artinya yang datang ke sana harus pakai aplikasi itu ya? Iya, aplikasinya ada yang ada di depan tadi. Iya. Nah. Tinggal di scan begitu ya aplikasinya itu nanti ya? Atau ada yang Iya, di download di sana, Kartika? Ya, jadi bagi para pengunjung yang ingin datang ke Deli Park Mall itu wajib punya aplikasi dulu dari aplikasi Peduli Lindungi dan datanya itu harus sesuai dengan data aplikasi sesuai dengan data ketika kita divaksin. Oh gitu. Nah tadi juga ada beberapa juga yang sempat ada kesalahan teknis ya Bang, yang mungkin salah memasukkan data karena banyak juga nih para pengunjung yang mendownload itu on the spot. Hanya dari pintu masuknya karena mereka juga tidak tahu ternyata wajib download juga gitu. Dan juga selain itu dia Bang, untuk wajibnya harus pakai dari aplikasi Peduli Lindungi dan ketika kita masuk kita hanya tinggal scan barcode-nya yang ada di hampir seluruh pintu yang ada di Deli Park Mall ini. Itu sudah tersedia. Jadi Itu- kalau yang ini Kartika, ini kan ada orang sekarang kan, ya beberapa waktu lalu lah, Cetak kartu ya? ketika sudah vaksinasi, kartunya itu barcode-nya itu dicetak jadi kartu. Nah, itu gimana? Apakah tidak berlaku juga di sini? Tidak berlaku Bang. Jadi ada juga beberapa yang sampai pakai kartu cetak vaksin yang sempat digadang-gadang sebagai salah satu syarat masuk mall. Namun untuk di Deli Park ini tidak berlaku sama sekali Bang. Rugi Jadi dong.
Jadi ketika kita masuk ke dalam mall ini, kita check in, itu kita scan barcode check in, dan ketika kita keluar, kita wajib untuk check out dari aplikasi itu juga. Jadi wajib check in dan check out. Gitu. Kayak di hotel. Iya. Oke. Silakan. Silakan terus. Oh, gitu ya. Artinya ada check in dan check outnya ya. Jadi terdata siapa yang masuk dan berapa keluar gitu ya. Nah, itu pertanyaannya juga Kartika. Ini ketika sudah di sana kan, kita misalnya Kartika nih sudah masuk sekali di situ kan. Nah, besok kalau datang lagi, itu apakah cek lagi atau gimana? Atau memang sudah terdata di sana namanya, oh ini yang nomor vaksinnya ini sudah pernah masuk kemarin. Gimana? Ya Bang Agus, kalau untuk kita masuk ke dalam mallnya ini, kita tidak dihitung ketika hari ini sudah check in, besok tidak lagi. Jadi setiap masuk itu wajib check in. Nah, untuk kenapa wajib check in itu untuk melihat berapa jumlah kapasitas yang ada di dalam mall. Jadi ketika saya masuk tadi, ada sekitar 223 orang yang ada di dalam mall ini. Jadi sebagai pemantau. Iya. Jadi kapasitas mall itu berapa maksimal yang bisa ditampung di situ untuk sekali masuk? Kayak ini ya, kayak orang pesta ya. Pesta kalau pesta kan 30 ya. 30 di atas 30 nggak bisa jadi termin pertama. Kayak main bola juga apa? Liga Indonesia ya? 299 orang katanya. Kok nggak digenapkan ya 300 nggak tahu kita. Ini berapa kira-kira kalau di mall? Iya bang, jika tadi saya lihat jumlah kapasitas secara normal untuk Dealey Park Mall ini sekitar 25 ribuan bang untuk kapasitas secara normal. Namun kalau misalnya secara ketika masalah PPKM ini itu tidak ada, tadi tidak disebutkan secara spesifik dari pihak Markom Dealey Park Mall, namun sejauh ini masih di angka angka ratusan, belum sampai seribuan sejauh ini untuk di hari pertama. Jadi bisa dibilang untuk normalnya ini separuh lah bang dari normalnya. 50% ya? Gitu. 50%. Nah, kalau untuk mall-mall lain bagaimana Kartika? Apakah ada perlakuan yang sama? Apakah memberlakukan regulasi yang sama? Misalnya di apa tadi? Kefui. di Plaza Medan Fair sebagai salah satu pusat perbelanjaan yang di tengah ya, merakyat agak ramai ya, ramai gitu. Itu apakah di sana juga memberlakukan hal serupa atau udahlah kasihan masuk aja gitu. Kayak di Millennium tadi kan Millennium tidak memberlakukan scan vaksin. Apakah di apa tadi? Kefui. di Plaza Medan Fair. Plaza Medan Fair memberlakukan hal yang sama seperti di Dealey Park. Ya bang, sejauh informasi yang kita dapatkan hingga saat ini baru Dealey Park Mall yang menerapkan masuk dengan menggunakan scan barcode QR Peduli Lindungi. Kalau untuk beberapa mall lain seperti Plaza Medan Fair ataupun Sun Plaza hingga saat ini juga belum mendapatkan informasi apakah masuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Karena juga untuk syarat masuk ke dalam mall ini kebijakannya ada dua pilihan bang, yaitu menggunakan QR Peduli Lindungi atau mewajibkan prokes yang ketat. Jadi ketika seperti di Plaza Millennium ICT Mall itu mereka menerapkan prokes yang ketat, di mana 30 menit sekali Satgas dari mall tersebut wajib keliling dan juga wajib mengingatkan para pengunjung ataupun tenan untuk menerapkan prokesnya gitu. Baik Kartika, terima kasih atas laporannya. Silakan keliling-keliling lagi mumpung ya, dan juga tetap dipantau mall-mall lain yang barangkali melakukan hal serupa sehingga informasinya bisa kita terus sampaikan kepada masyarakat gitu. Supaya tidak salah. Tadi ada yang bawa kertas kan? Ini bisa nih kan? Bisa ternyata kan? Ya, itu saja Kartika, terima kasih banyak. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Nah, itu bang. Jadi hanya di Dealey Park ya bang. Jadi kartu vaksin yang dicetak-cetak kemarin sia-sia dong. Nggak tahu untuk apa itu. Iya itu. Untuk jadi apa aja itu? Apa namanya? Variasi ya. Kenang-kenangan. Gantungan kun. Iya bisa jadi gantungan kun ya. Di apa ya? Di laminating. Iya. Ditaruh. Ya. Jadi sayang dong ya kartu vaksin itu ya kalau. Karena vaksin itu kan katanya
vaksinasi kalau kita pakai apa Sinovac ya. Sinovac Nah, ada juga ini kan AstraZeneca yang ada. Moderna yang kedua Moderna. ada. Kemudian itu kan ada batas waktunya sih sebenarnya. Batas waktunya setelah berapa bulan itu daya apanya itu tidak terlalu kuat lagi ya. Tidak terlalu kuat lagi. Jadi harus disuntik lagi. Oh, gitu. Kan ada yang sampai 3 kali kan tahap 1, tahap 2, tahap 3 gitu kan. Iya, saya pun berpikir gini kan. Orang yang sudah disuntik ini kan belum tentu bisa kebal terhadap virus. Ya tetap masuk. Tetap masuk. Jadi gimana gitu? Cuma bedanya itu adalah Ada penahannya ya, ada penghalang ya. Ketika itu divaksin ketika itu divaksin Imun tubuh itu terbentuk ya, kita gitu sudah ya. divaksin misalnya kan, Jadi kita tubuh divaksin, sudah mendeteksi ya. dia jadi lebih cepat gitu. Lebih cepat menangkal ya. Jadi kalau orang yang tidak bervaksin itu misalnya Kayak abang. itu kalau kena itu mau 10 hari. Lama 10 dia hari, ya. 14 Karena hari. tubuh belum mengenali virus itu ya. Tapi kalau Tapi abang kan sudah alumni. kalau alumni beda, lebih mantap lagi. Lebih tuh. mantap ya. Iya. Iya, betul. Jadi ketika virusnya mungkin Virus, masuk kan, saya kan sudah berkunjung kemari. Oh iya. Dan perlu datang lagi. Tubuh langsung merespon itu ya, Iya, gitu ya. Yang baru masuk itu mungkin bilang seperti itu kan. Saya kan sudah pernah kemari. Selamat datang. gitu. Iya ya. Oh, jadi ini baru Daily Park ya. Kalau Daily mau Park lain yang memberlakukan ini, sepertinya belum yang ya. lain mungkin masih seperti biasa ya. Dari prokesnya sisi bisnis dan operasional ini kayaknya agak mengganggu juga kalau menurut penglihatan saya, Bang. ketat. Apanya tuh yang mengganggu? Misalnya kan dia tadinya mau belanja nih di Daily Park. Tapi karena dianggap susah sekali nih, terpaksa pindah ke Kepuy atau ke San Plaza kan gitu. Ya, uang kan ngalirlah ke ini kan. Kemudian dari sisi operasional kan kayak security keliling-keliling turun juga bro kan. 30 menit sekali ini kan cukup menambah. Ya abang bayangi keliling tuh bukan nggak capek bang. Iyalah 30 30 menit sekali cuman keliling turun juga. Macam jaga malam. Jangan-jangan mau apa itu? Besi. Iya. Yang listrik. 30 menit sekali ya. Ya ini. Oke, jadi ada lagi? Habis nih. Habis. Silakan kalau ada mau di-review apa yang kita paling ya permalingan dunia permalingan tadi lah ya. Ini kepada para kepada para pengusaha apa tuh? Pengusaha. Ya, warung makan, kepada para pengusaha warung makan kita himbau hati-hati begitu kan. Ini saat ini sedang ada aksi pencurian dengan modus berpura-pura numpang kencing. Komplotan pelakunya ini adalah segerombolan mama-mama yang membawa anak gadis ya kan. Jadi mereka datang memesan makanan, kemudian satu orang menunggu di depan, yang lainnya itu bergerombol pura-pura numpang kencing, ternyata menggasak barang-barang milik pengusaha warung makan. Nah ini harus diwaspadai. Nih, ini produser kita kayaknya kode-kode. Iya ada. Iya ada peristiwa bunuh diri ya. Bunuh diri di seorang pria di Jalan Pancing, Komplek IAIN, Kecamatan Medan Tembung, diduga bunuh diri di dalam rumahnya. Iya. Baik, kalau gitu ini seperti apa? Kita akhiri saja atau seperti apa, Bang? Apa ya? Kita akhiri atau bagaimana nih? Iya, karena kita teruskan aja lah. Atau kita teruskan? Kita jeda dulu. Oke, baik. Mana tahu bisa kita hubungi.
Ya, itu kita tadi jeda sebentar ya, Bang. Kita berusaha menghubungi rekan kita di lapangan. yang Sedang ada di TKP bunuh diri ya. Silakan Freddy. Ya, Freddy. Langsung saja. Halo. Masih gelap. Masih gelap. Freddy. Halo. Gambarnya Freddy. Ya, mungkin sedang connect tapi ini, Ya, kejadian bunuh diri ini sudah berlangsung beberapa kali ya. Iya, iya. Sering ya, Bang? Dalam beberapa hari terakhir ini. Banyak kayaknya aksi-aksi bunuh diri. Ini sudah masuk. Freddy sudah masuk. Ah, Freddy. Ya, Ya. Freddy. Halo, Freddy. Halo, Freddy. Apakah sudah mendengar kami? Ini sepertinya jaringan, Bang. Jaringan, Berat ya? memang. Kalau Ada peristiwa-peristiwa kayak gini. iya, apakah Sepertinya ada- jaringan terganggu dengan hal-hal mistis? Ini bunuh diri. jangan sampai kita Jangan. aduh. Nanti kita dikasih kita. Ya, Freddy, ya. Ya, halo Bang. Videonya belum nampak Freddy? Masih lagi ramai kayaknya. Videonya Fred belum nampak. Waduh, ini sepertinya jaringan ini. Ya. Sedikit agak lama kita hari ini ya membawa siaran ya, Bang ya. Harusnya tadi kita panjang ya perkiconan duniawi. Ini karena ada tiba-tiba tadi produser kita, ada ini katanya kan. Harus dilaporkan katanya. Halo Fred. Halo Bang. Ya. Videonya belum muncul Fred. Ya Bang, jaringannya Bang. Ini Bang. Iya, suara aja, Fred. Kalau gitu, Fred, silakan dilaporkan apa yang terjadi di sana. Halo. Sepertinya memang sulit ini Bang. Ya ini karena kayaknya lokasinya ini ada di balik benteng Takeshi sepertinya ya. Jangan ketawa. Oh iya. Kita sedang ini. Ya sepertinya Ya, memang kayaknya terputus lagi. terputus ya. Tapi tadi sekilas kita baca bahwa itu Halo Bang. jalan panjang. Ya, Freddy. Ya, silakan. sudah, Ya, sudah. ini dia. Baik, silakan dilaporkan di mana lokasi kejadiannya dan seperti apa kasusnya di sana, Fred. Silakan. Ya, halo Bang. Ini lokasi kejadian bunuh dirinya itu di Jalan Pancing, Komplek IAIN, Kecamatan Medan Tembung. Jadi Agak sulit kayaknya ya. Iya. melakukan bunuh diri menggunakan tali dan obat-obat seperti obat gitu, racun gitu. Jadi mayatnya ini pertama kali ditemukan oleh tetangga yang kebetulan itu adik dari pemilik rumah sewa tersebut. Jadi tetangganya ini mendapat kabar dari tetangga lainnya bahwa rumah yang ada di gang ini, di jalan ini, itu tercium bau tak sedap. Jadi warga bersama pemilik rumah itu pertamanya mencoba membuka pintu, tetapi tidak bisa dibuka. Akhirnya pemilik rumah itu memanggil tukang kunci dan langsung menggeledah kunci yang tergembok. Saat itu pemilik rumah kaget melihat MF itu sudah ditemukan tewas. Barangkali Freddy, barangkali pemirsa ingin melihat suasana di mungkin Freddy bisa memperlihatkan suasana sambil melaporkan kondisi yang ada di lapangan. Iya. Nah, iya, pas sekali. Ya, silakan sambil jadi- diceritakan. Ya, jadi ini di sini warga, ada ratusan warga sedang berkumpul di sini yang penasaran dengan adanya seorang mayat laki-laki yang inisial MF itu yang diduga melakukan bunuh diri di rumah sewa yang berada di Jalan Pancing, Komplek IAIN.
Jadi dari tadi ini polisi sudah menunggu tim dari Inafis dari Polrestabes Medan. Ini baru datang tim Inafis dari Polrestabes Medan sementara itu deh. Itu jenazah itu masih di dalam ya, masih kondisinya itu masih tergantung. Tetapi dia diduga bunuh dirinya itu tidak gantung diri karena saat ditemukan posisinya itu terduduk di sebuah kursi kayu, tetapi lehernya itu terikat oleh tali. Tapi di sebelahnya itu ada racun begitu Bang Arai. Dan ini warga masih berbondong-bondong. Berarti ini indikasinya dugaannya bunuh diri dengan cara minum racun ya? Iya, dugaannya seperti itu karena kondisinya dia terduduk begitu Bang. Atau ada indikasi lain mungkin kan bisa saja korban ini diduga dibunuh kemudian direkayasa lokasi kejadian sehingga seolah-olah terlihat seperti bunuh diri, itu ada nggak indikasi ke sana, Fred? Ya, jadi ini polisi masih melakukan pemeriksaan Bang terkait hal tersebut. Jadi polisi juga belum bisa menyimpulkan apakah ada dugaan dibunuh lalu kemudian direkayasa oleh pelaku begitu. Ini mayatnya masih di dalam itu kah, Freddy? Atau sudah dievakuasi? Ya Bang, jadi mayatnya itu masih di dalam, masih posisi terduduk begitu dengan tali terikat di lehernya. Jadi dari tadi itu saat ditemukan pertama kali pukul 16.00 itu, jadi sampai sekarang ini belum dilakukan evakuasi. Karena memang kondisinya itu kulitnya itu sudah menghitam dan kondisinya itu sudah gembung ya. Tapi terduduk ya, posisinya itu terduduk ya? Iya Bang, kondisinya terduduk tapi tali terikat, tapi di sekitarnya itu ada racun gitu. Apakah dia talinya terikat di leher dan ini cantolannya istilahnya apa? Itu seperti apa? Halo? Ya. Bagaimana Freddy? Ya, seperti apa Freddy? Dia kan posisi jenazahnya itu terduduk. Kemudian talinya itu terikat di leher. Apakah itu seperti Ya, apa? talinya itu terkait di kusen Bang. Oh, di kusen pintu. Pintu ya? Iya Bang. Wah, ini agak aneh sekali ya. Minum racun mengikatkan. Apakah memang ini banyak sekali kalau seperti ini dugaan banyak sekali ya. Apakah dia misalnya minum racun dulu, kemudian sengaja mengikat leher agar ketika dia sudah dalam kondisi lemah, badan secara kan kalau sudah lemah posisi kan badan tertarik ya, terus kemudian itu seperti apa? Apakah seperti apa dugaan kalau menurut pantauan di lapangan? Ya, halo Bang. Ya, seperti apa pantauan di lapangan? Ya, pantauan di lapangan seperti ini Bang. Jadi ini tim Inafis baru datang ya. Ya. Kondisinya sudah membusuk Bang. Sepertinya ini ya sudah mengeluarkan aroma yang tidak sedap ya. Ya, ini terlihat. Wah, ini sepertinya orang-orang pada mundur dan keluar ya. Iya Bang. Karena tidak tahan dengan baunya ya. Iya Bang. Wah, ini Freddy, ini ada informasi apakah korban ini tinggal sendiri atau bersama keluarganya atau bagaimana? Ya, jadi kata tetangga memang korban ini tinggal sendirian gitu Bang. Dan warga juga tidak mengetahui pasti karena memang menurut informasi korban ini sudah memiliki istri dan rumahnya juga tak jauh dari sini gitu Bang. Oke. Baik Freddy, terima kasih atas laporannya. Silakan dilanjutkan kembali live-nya di luar acara ini ya. Di luar acara Selamat Sore Medan. Silakan dilanjutkan. Terima kasih laporannya Freddy. Ya, terima kasih Bang. ya. Wah, itu tadi ya Bang. Walaupun sempat delay dan terputus-putus, memang mungkin karena apa ya? Saya nggak paham juga kenapa sedikit terganggu sinyal di sana. Padahal bukan di luar Medan di luar ya? Medan bukan. Tapi kalau pancing mungkin barangkali sudah dari Serdang. Mungkin ya. Ini lokasi pastinya kita masih menunggu. Cuman itu tadi laporan singkat dari teman kita Freddy ya soal adanya indikasi dugaan bunuh diri, bahwasannya korban terindikasi minum racun, kemudian sengaja mengikat lehernya ya. Ini kami sedikit ingin mengimbau kepada netizen, ini tidak patut dicontoh. Ya, kalaupun netizen punya persoalan yang cukup pelik, bisa misalnya melakukan konseling begitu ya. Ya, atau setidaknya
ceritalah dengan keluarga dengan gitu keluarga, dengan orang-orang terdekat, atau kalau kita ini ke agama ya lebih ke kitab-kitab suci masing-masing, baca Quran, baca atau Injil, sharing dengan guru-guru agama begitu ya. Iya, bunuh diri bukan jalan yang terbaik. Bukan jalan yang terbaik. Bisa bertemu misalnya kalau frustasi betul bisa bertemu, kalau yang muslim bisa ke ustadz atau kiai, kalau yang Nasrani bisa ke pendeta, pastor ya kan. Kalau misalnya yang Hindu bisa ke pendeta. Ya, pendeta kan? Biku. Pendeta ya kan? Bisa ya lebih apa ya untuk menenangkan jiwa yang karena kalau depresi ini gampang Syaiton tuh masuk. Jadi kalau ada persoalan gitu jangan menyendiri. Jangan. Ya kan? Betul. Kalau menyendiri masuk kamar, tutup pintu kamar, kunci. Bahaya. Betul. Setan tuh lewat. Nah, itu ya. Itu masukan dari kami bahwasanya bunuh diri itu bukan jalan yang tepat gitu. Mungkin itu saja Bang. Ini kayaknya sudah terlalu agak panjang. Kita perkeconan hari ini tidak usah ya. Tidak usah karena sudah terlalu panjang. Produser matanya cukup tajam melihat kita seperti silet yang ingin merobek dan mengoyak-ngoyak kita. Walaupun tadi dia bolak-balik nengok WA. Iya. Mungkin dari cowoknya. diputusin kayak. Iya. Hati-hati Pak Produser. Hati-hati Pak Produser. Jangan ngurung-ngurung diri dalam kamar. Produser kami laki-laki. Dan dia mungkin diputusi cowoknya ya. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan hari ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti dari awal sampai akhir ya Bang. Ya mungkin yang mau mengikuti tadi perkembangan berita bunuh diri setelah acara kami ini akan langsung ada live lagi dari TKP, silakan dilihat. Tapi itu tadi pesan kami jangan ditiru. Aksi bunuh diri bukan pilihan yang bijak dan bukan pilihan yang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Jumpa lagi hari Kamis.